Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan Barit Asyifa. Saya dari Prodi Agrobisnis D3 dengan NIM D0B023002. Baik, saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Manajemen Pengendalian Mutu Produk Manisan Carica di Kabupaten Wonosobo. Pendahuluan. Carica adalah kerabat pepaya yang menyukai keadaan dataran tinggi basah. Dataran tinggi biasanya 1.500 sampai 3.000 meter di atas permukaan laut. Di wilayah Wonosobo, tanaman ini biasa disebut carica, dan di Bali tanaman ini disebut gadang mamedi. Daerah asalnya adalah dataran tinggi Andes, Amerika Selatan. Buah carica merupakan salah satu komoditas buah-buahan yang tidak mudah ditemukan di daerah lain di Indonesia. Namun tumbuh subur di Kabupaten Wonosobo, khususnya di dataran tinggi Dieng dan sekitar dataran tinggi Dieng saja. Baik, lanjut metode penelitian. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya penelitian deskriptif. Bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Metode penelitian ini adalah studi khusus. Studi khusus adalah suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integratif dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya, dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, A. Pengawasan mutu, quality control. Pengawasan mutu adalah suatu cara atau teknik yang dilakukan untuk mengendalikan kontaminasi yang mungkin terjadi pada pangan sehingga dihasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi, karena hanya produk hasil industri yang bermutu yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Pengawasan mutu tersebut berlandaskan pada ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ada dalam videonya, Bang? 1. Ada 5 pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk menangani. Yang pertama, pengawasan mutu bahan baku dan bahan tambahan. 2. Pengawasan mutu proses produksi manisan. 3. Pengawasan mutu proses produksi sirup. 4. Pengawasan mutu produk akhir pengawasan. 5. Pengawasan mutu produk saat di toko atau supplier. Yang pertama, pengawasan mutu bahan baku dan bahan tambahan. Pengendalian mutu bahan baku dan bahan tambahan dilakukan untuk memperoleh bahan yang benar-benar bermutu. Bahan baku yang digunakan pada pembuatan manisan carica adalah buah carica, gula, dan air. Mendapatkan buah carica dari pedagang dan petani. Air yang digunakan dalam pembuatan manisan ini berasal dari PDAM, sehingga pengawasan mutu telah dilakukan oleh perusahaan air minum tersebut. Tujuan utama adalah penghasilan nilai bagi pelanggan dengan meningkatkan kualitas, menurunkan biaya, mempersingkat waktu produksi, dan bersikap fleksibel dalam memenuhi permintaan pasar.
Yang pertama, buah carica matang pohon atau tua. Yang kedua, B, kulit berwarna hijau kekuningan sampai kuning. C, aroma harum khas buah carica. D, diameter minimum 4 cm. 2. Pengawasan mutu proses produksi manisan. Penyimpanan pada suhu ruang adalah perlakuan yang khusus diberikan pada buah carica yang masih mentah. Suhu ruang di daerah Wonosobo 27 sampai 28 derajat Celcius. Pada tahap penyimpanan ini, buah yang masih mentah diletakkan pada rak-rak atau keranjang plastik dan diberi alas. Buah yang baik mutunya untuk diolah menjadi manisan memiliki tekstur agar lunak dan kulitnya berwarna hijau kekuningan sampai kuning mengupas, dilakukan untuk memisahkan daging buah carica dengan kulitnya. Proses produksi manisan ada 7 tahap. Yang pertama, pengupasan dilakukan secara manual dengan menggunakan pisau stainless. 2. Daging buah yang telah bersih kemudian diiris atau dikecilkan ukurannya. 3. Perendaman dalam air panas dilakukan untuk mengurangi ketajaman warna bila pada proses bleaching ya ditambahkan pewarna sintetis. 4. Kemasan atau wadah memiliki peran penting untuk membantu pengawatan bahan makanan. 5. Pada tahapan ini yaitu dengan melihat kemasan tersebut mengalami kerusakan atau tidak terdapat kotoran dalam kemasan tersebut sehingga daging buah tetap aman dikonsumsi. 6. Pasteurisasi merupakan bagian terpenting pada proses pembuatan manisan. 7. Penyimpanan manisan di dalam gudang dengan suhu ruang 27 sampai 28 derajat Celcius dan diatur sesuai dengan tanggal produksinya. Pengawasan mutu proses produksi sirup. Pengambilan selaput biji dilakukan secara manual dengan cara meletakkan selaput biji pada alat sering kemudian ditunggu air yang menetes dari saringan tersebut. Dilakukan berkali-kali pada proses pemasakan sirup ditambahkan gula. 4. Pengawasan mutu produk akhir. Pengawasan mutu pada produk akhir ini dilakukan secara visual yaitu dengan cara melakukan uji sampel, misalnya manisan yang kemudian diamati perubahan pada sampel tersebut. Setelah 7 hari maka diamati secara visual mengenai ada tidaknya perubahan pada manisan tersebut. 5. Pengawasan mutu produk saat di toko atau supplier. Pengawasan mutu manisan dilakukan oleh toko atau supplier yang memasarkan produk manisan carica dari CV Gemilang Kencana. Ada 3 hal yang berkaitan dengan pengawasan mutu manisan carica, yaitu harga produk dan tempa. Dan yang terakhir, kesimpulan. 1. Pengawasan mutu bahan baku dan bahan tambahan. Pengawasan mutu proses produksi manisan, pengawasan mutu proses produksi sirup, pengawasan mutu produk akhir, dan pengawasan mutu produk saat di toko atau supplier. 2. Kriteria yang dijadikan standar mutu produk manisan carica pada CV Gemilang Kencana adalah rasa enak, renyah, manis, segar, rasa khas buah, produk bebas bau, bersih, higienis, denar api. 3. Usaha yang dilakukan dalam mencegah atau memperbaiki ketidaksesuaian produk dengan mengganti langsung produk yang mengalami kerusakan atau tidak sesuai standar saat proses produksi. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau dapat yang saya bacakan. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.